kita semuanya. Teman-teman semuanya, sebelum Ibu masuk ke materi, ada cerita pengalaman Ibu pada waktu awal Ibu maju untuk berpublic speaking. Jadi di sini Ibu tahun 2019, Ibu itu didapuk untuk membawakan sambutan di kelurahan dengan acara PKK kelurahan. Dan ternyata di situ PKK, ada PKK kabupaten dan PKK kecamatan. Nah, karena Ibu nervous pada saat itu, dan itu adalah pertama kali Ibu akan tampil memberikan sambutan di banyak orang, banyak audiens yang memang di situ pemikiran Ibu kacau dan Ibu berpikir bagaimana ya, sedangkan ini adalah pertama kali Ibu tampil untuk membawakan sambutan di kelurahan. Pada waktu itu tahun 2019, dan awal di situ Ibu mulai berorganisasi. Nah, di situ Ibu pas maju ke depan, Ibu sudah tidak bisa lagi berbicara apa yang Ibu harus utarakan atau apa yang harus Ibu yang tadinya Ibu sudah misalkan awal kita misalkan hafalkan kalau misalkan untuk berbagai speaking begini, tapi ternyata karena pemikiran yang memang kita bilang kita nggak bisa, nah disitulah terjadi bahwa kita juga nggak akan bisa maju ke depan dan tidak akan bisa berbicara. Nah, ternyata teman-teman, Ibu itu mengambil suatu kesimpulan dan ini menjadi pembelajaran buat Ibu bahwa apa yang ada di isi pikiran kita itu yang akan menjadi yang terjadi pada hari itu juga. Nah, untuk kedepannya Ibu semakin misalkan kita satu Bismillah, percaya diri bahwa kita bisa. Afirmasi tiap pagi kita selalu oh iya bahwa sebut nama kita seperti contoh ini Alin, Bismillahirrahmanirrahim, Alin pasti bisa. Dan itu semenjak Ibu semakin banyak tampil, Ibu bisa berpublic speaking dengan baik. Nah, pada hari ini teman-teman semuanya kita akan membahas seni berbicara di depan umum, teknik mengikat audiens teman-teman semuanya. Nah, di sini topik pembahasannya adalah dasar-dasar public speaking, teknik presentasi efektif, dan mengatasi ketakutan berbicara. Nah, ini dasar-dasar public speaking. Public speaking adalah berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi mempengaruhi. Berarti di sini kita berkomunikasi ya teman-teman ya, atau menghibur audiens dengan efektif. Public speaking bertujuan untuk menginformasikan. Berarti di sini kita menginformasikan untuk audiens, bukan untuk kita berbicara untuk kita sendiri ya teman-teman. Nah, sejarah public speaking berawal dari retorika Yunani kuno. Public speaking telah berkembang sebagai keterampilan penting dalam komunikasi manusia sepanjang sejarah peradaban. Berarti udah dari zaman dulu ya teman-teman, public speaking udah ada. Nah, di sini manfaat public speaking itu sangat penting ya teman-teman. Satu, meningkatkan kepercayaan diri, memperluas jaringan, meningkatkan karir, mengasah kemampuan komunikasi. Nah, di sini meningkatkan kepercayaan diri. Jadi teman-teman harus bisa, oh ya, personal branding kita apa sih? Udah harus bisa menentukan. Jadi boleh kita mengambil semua lihat dari YouTube. Misalkan kita seneng siapa gitu, apa Bapak Novan kah, atau yang ini siapa aja, tapi kita pada fase yang memang kita sendiri. Boleh melihat contoh-contoh, tapi kita harus membuat personal branding kita ini. Nah, di sini elemen komunikasi, kejelasan pesan. Jadi kita dalam berartikulasi kita harus jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh audiens. Bahasa tubuh efektif, postur gerakan tangan dan ekspresi wajah harus mendukung pesan verbal. Komunikasi non-verbal memperkuat penyampaian dalam kita menyampaikan pesan. Kemampuan adaptif. Kemampuan adaptif adalah mendengarkan penuh perhatian, memberi respon yang tepat, menentukan tempat, merupakan kunci komunikasi dua arah antara
seorang pembicara dan audiens. Intonasi dan suara. Variasi nada, kecepatan. Jadi pada saat kita berbicara, kita jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan juga. Dari sini teknik presentasi efektif. Bagian yang memperkenalkan topik, membangun hubungan dengan audiens. Nah, di sini sangat penting bagaimana cara kita membangun dengan audiens. Jadi jangan sampai kita berpikir kita harus tampil perfect dan perfect, tapi kita tidak memperhatikan audiens kita. Jadi sebelum kita mulai berpublic speaking, kita harus tahu menguasai kondisi, situasi dan kondisi, maksudnya di lapangan, dan siapa aja audiens kita. Nah, di sini ada isi utama, pembukaan, visualisasi dan penutup. Kalau seperti pembukaan, kita boleh secara formal, misalkan menyebutkan siapa dengan apa, gitu terhormat apa. Dan kalau misalkannya seperti tadi, ibu langsung bercerita. Jadi teman-teman kan, oh iya pengalaman itu memang, tapi yang ibu lakukan setiap ibu public speaking di luar, ibu bercerita tentang semua pengalamannya dari awal ibu maju untuk berpublic speaking. Karena ibu berpublic speaking semua otodidak, ibu belajar dari YouTube. Nah, di sini struktur presentasi, postur tubuh harus tegak, menunjukkan kepercayaan diri. Berdiri dengan bahu yang rileks, punggung lurus saat berbicara di depan publik. Kontak mata, berarti kita harus ada kontak mata dengan audiens. Jadi jangan hanya lihat ke bawah, apa ke atas, atau ke kiri dan ke kanan. Nah, gerakan tangan, dan di sini banyak yang terjadi. Gerakan tangan itu banyak sebenarnya dalam public speaking itu tidak sama dengan motivator. Kalau motivator harus semangat dengan penuh gaya, dengan kalau perlu kata namanya salto. Ini mah presentasi ini kalau public speaking bedanya kita menyampaikan materi. Jadi ada aturannya seperti tangan. Jadi kita harus bisa mengolah emosi kita. Boleh semangat, tapi jangan terlalu semangat. Karena apa? Kalau kita terlalu semangat dan tidak bisa mengolah emosi kita, akan terjadi offset. Ya, mungkin maksudnya ibu bisa memberikan contoh. Banyak teman-teman yang tampil, yang ibu lihat, dia tidak bisa menguasai emosinya karena saking dia semangat. Jadi tangannya aja dia udah berlebihan. Jadi dia putar-putar, dia kesana kemari. Jadi itu bukan public speaking, ya teman-teman. Jadi mohon diperhatikan. Mudah-mudahan dengan ada materi ini, teman-teman bisa merubah bagaimana kalau kita untuk tampil ke depan membawakan materi. Nah, dari gerakan tangan, kita ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah harus menyesuaikan, menyampaikan misalkan pada saat kita menyampaikan ada yang sedih, kita juga bisa mengikuti wajah kita, oh ya sedih. Dan misalkan yang gembira, ya kita digembira, jangan udah aja tegak aja ngeliatin ini. Pasti jangan sampai berpikir, pasti dia bilang itu yang itu apa sih, kita nggak bisa. Nah, biarin. Pokoknya kalau ibu, bismillah, ibu anggap audiens itu adalah ya teman-teman kita, rekan untuk maksudnya kita bersahabat. Nah, penggunaan alat bantu juga jangan terlalu, misalkan ini ada jenis alat bantu visual, penggunaan slide. Jadi slide itu materi ya, kita harus bisa memberikan yang memang yang terbaik. Jadi jangan boleh bermacam-macam slide-nya, tapi misalkan kita lihat audiens kita. Kalau audiensnya memang misalkan standarnya di mana, kita udah pakai slide yang aneh-aneh, dia juga bingung mengartikulasikan ini slide apa sih. Nah, terus penggunaan properti fisik, manfaatkan objek nyata, model, postur dan alat peraga. Jadi pada saat kita membawa misalkan alat peraga, memakai, ya itu memang yang harus kita kuasai. Jangan sampai kita bawa alat peraga, tapi kita sendiri nggak bisa menguasainya ya. Dan ini alat bantu audio,
musik, efek suara, dan rekaman audio. Nah seperti ini yang ada di belakang kita ya. Jadi semua bisa menciptakan suasana yang menekan poin penting, membantu audiens mengingat informasi. Nah, di sini ada teknologi pendukung. Perangkatnya seperti pointer laser, remote presenter, dan mikrofon nirkabel. Nah, ini juga memang alhamdulillah bisa mempermudah presentasi yang maksudnya kelihatannya profesional. Ini mengatasi ketakutan berbicara. Nah ini mengatasi kecemasan, teknik pernafasan. Jadi di saat kita awal misalkan maju, kayak tadi ibu pikir ibu nanti, tapi ternyata tiba-tiba bapak langsung oh iya Bu Amin. Jadi ya udah bismillah, insya Allah ibu bisa. Awalnya nervous itu adalah manusiawi. Mau sebanyak apapun jam terbang kita, yang ibu rasakan adalah pada saat kita maju pasti kita nervous, deg-degan, bisa kayak. Tapi ibu selalu bilang di dalam hati, bismillah, ibu pasti bisa. Harus selalu bilang pasti bisa. Apa yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi di sini membangun kepercayaan diri. Kita harus pede, ungkap diri yang pede ya. Maju aja dulu. Salah sekali, 2 kali, 3 kali itu mah wajar. Ya kan karena kita belajar. Jadi kita belajar dari kesalahan kita. Maka dari itu kalau misalkan kita mau berpublic speaking itu, kita mulainya apa yang kita misalkan, oh kita objeknya mana? Memasak. Kita catat memasak. Nah nanti di situ kita rekam. Nah di situ kita akan berkembang dengan sendirinya. Jadi kita lihat apa sih kekurangan kita. Nah kalau bisa ada yang memang mengomentari kita, misalkan seorang public speaking yang memang dia udah jam terbangnya tinggi, kita minta pendapat dia, lebihnya kita di mana, kurangnya di mana. Nah mengelola pikiran negatifnya ini yang ibu bilang. Identifikasi dan tantangan pikiran negatif dengan bukti bertentangan, yakni dengan pola pikir mendukung performa optimal saat berbicara. Nah teman-teman, ada yang memang harus kita dalam public speaking yang ibu pengalaman. Jadi kalau kostum itu gak harus mahal-mahal teman-teman, tapi harus sesuai dengan apa yang kita bawakan materi kita. Jadi pada saat kita memakai kostum, nah di situ kita akan adrenalin kita akan naik. Jadi pede. Jadi kalau misalkan kita berpakaiannya aja udah acak-acakan, nanti kita yang diisi pikiran kita, aduh, ini bajunya bisa nggak, pantas nggak ke kita. Jadi sebelum kita tampil untuk masalah kostum, kita udah harus pikirkan, kita harus pakai yang mana, warna apa, cocok dengan kita, dengan karakter kita, ya teman-teman. Nah, di sini pentingnya latihan berulang. Walaupun jam terbangnya udah tinggi, tetap latihan itu harus lebih terus dan terus belajar bagaimana berpublic speaking yang baik. Nah, latihan berulang membangun kepercayaan diri. Latihan contohnya ya udah, nggak usah jauh-jauh. Ibu seorang ibu rumah tangga ya lagi nyetrika sambil ngapalin, awalnya hafalin dulu. Kalau nggak hafal-hafal, catat. Berulang kita mencatat. Tanpa kita dihafal, bismillah, insya Allah kita masuk ke dalam otak kita ya. Jadi misalkan kita punya materi, jangan teman-teman hafal, baca, itu akan buyar. Karena beda. Dengan menulis, insya Allah semua akan tertanam. Nah seperti malam-malam ibu tuh menargetkan ibu harus sampai jam 12 ibu menulis. Jadi semua ibu menulis, jadi tanpa dihafalkan sama ibu. Padahal ibu ada di sini. Sebenarnya kalau misalkan baca, tapi dengan sendirinya berjalan mengalir seperti air. Teknik pengulangan efektif, berlatih dengan rekam. Teman-teman cermin atau teman untuk mendapatkan kembali memperbaiki kesalahan dalam penyampaian materi. Manfaat latihan terstruktur. Latihan terstruktur membantu menguasai materi. Nah, latihan ini contohnya yaitu kita menulis apa yang mau misalkan kita sampaikan, kita ringkas dan kita tulis berulang-ulang kali. Gak perlu teman
jadi lebih puyeng bertanya. Nah, di sini teknik mengolah kecemasan, memahami sumber kecemasan, mengidentifikasi penyebab kecemasan saat berbicara. Nah, pada saat berbicara kita harus bisa, misalkan suara kita membaca jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan juga. Jadi yang sedang-sedang aja. Jadi di saat misalkan kita lagi memang lupa, ada penekanan, misalkan sebelumnya gitu. Kita mulai diniin, pas belakangnya kita panjangin. Jadi dengan sendiri kita nanti, oh iya, nanti kita ngomong lagi ke depan, kita bicarakan lagi, udah terpikirkan dengan sendirinya. Nah, ini yang paling memang krusial banget ya, persiapan mental. Nah, kalau persiapan mental memang semuanya memang susah ya untuk di ininya masing-masing bisa mengatasinya. Nah, di sini kesimpulannya buat teman-teman semuanya, seni berbicara di depan umum adalah kemampuan menyampaikan pesan dengan menarik dan meyakinkan, teknik memikat audiens, mencakup pembukaan yang kuat, bahasa tubuh yang tepat, intonasi yang bervariasi dan terhubung dengan audiens. Kunci utamanya adalah persiapan, percaya diri, dan latihan berulang-ulang. Nah, teman-teman, terima kasih atas atensinya semua, sudah mendengarkan presentasi Ibu. Mudah-mudahan ini menambah wawasan tentang public speaking buat teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah selesai kita dari ujung acara. Buat teman-teman, buat yang mau bertanya boleh dipersilakan ya. Ada yang mau bertanya? Boleh dari kampanye dulu. Mereka nama. Masih kamu ngeliat orang kayaknya. Nama saya Jaka Maulana dari kelompok bisnis Maunes. Saya di sini ingin bertanya, apa ada tips untuk bisa percaya diri dalam public speaking di depan umum, dan bagaimana caranya agar tidak bisa membuat para penonton tidak bosan saat berbicara di depan mereka? Itu saja, terima kasih. Jadi kalau misalkan kita membangun kepercayaan diri seperti yang tadi di slide yang beberapa tuh, jadi kalau untuk membangun kepercayaan diri itu memang dari dalam ilmu public speaking itu tidak ada, itu semua tergantung dari diri kita sendiri. Yaitu satu, kita latihan berulang-ulang. Nah, dalam kita latihan berulang, yang awal kita untuk latihan itu buat objek. Karena seperti tadi Ibu bilang memasak, nanti dengan sendiri kita bercerita. Awalnya memasak berarti kita belanja dulu, ya kan? Belanja dulu, terus apa yang kita belanja, mau menu apa, ya kan, kita bercerita. Nah, cukup di situ aja. Nah, misalkan otomotif atau apa, bercerita di situ semuanya. Misalkan suka dengan otomotif, kita bercerita, saya suka otomotif, saya sering kesini, dan misalkan membaca. Sesering mungkin, dan latihan di depan cermin. Nah, sesudah latihan di depan cermin, kita rekam dan kita lihat sendiri bagaimana postur kita, dan bagaimana kita berbicara, apa kita rupanya cemberut aja, ya kan? Dengan seringnya kita misalkan untuk merekam dan berlatihan berulang-ulang, insya Allah pada saat kita berpublic speaking, kita akan kepercayaan diri kita dengan sendirinya akan muncul. Jadi tipsnya itu satu, latihan terus-menerus. Oke, cukup Mas atas jawabannya. Itu kalau biar Menarik audiens, ya, menarik audiensnya itu satu. Pertama, kitanya apa materinya? Kalau misalkan nih kita otomotif, ya udah, kalau bisa sebisa mungkin kita berkostum otomotif, ya kan? Jadi orang bilang, oh iya,
Maksudnya dia memang profesional banget. Jadi misalkan nggak harus mahal-mahal teman-teman, yang penting bersih dan rapi. Nah itu akan membangun kepercayaan diri kita. Oke, terima kasih buat yang sudah bertanya. Mungkin satu lagi. Oke, satu orang lagi yang ingin bertanya dipersilakan di acaranya. Boleh Pak. Perkenalkan, nama saya Sedan Sari. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kita menggunakan gaya bahasa tubuh yang efektif? Kadang kita pas sudah maju ke depan tuh malah nervous dan juga tremor, gemetar gitu. Cara mengatasinya seperti apa? Kasih ini berbeda. Di bawah pertanyaannya. Jadi di saat kita misalkan maju biar kita nggak gemeteran atau misalkan kita nggak nervous duluan, yaitu pertama satu, kita itu jangan sampai misalkan kita udah semangat, ya udah semangat tapi jangan berlebihan. Nah dari situ kuncinya yang paling ini adalah bisa mengolah emosi. Karena kita kalau sudah tidak bisa mengolah emosi, dengan sendirinya kita akan kemana-mana seperti Toman. Ibu mungkin gak harus bilang siapa, dan memang pernah terjadi dengan di salah satu teman-teman. Jadi dia putar-putar dengan sendirinya tangannya sampai dia bingung mau kemana mungkin ya. Karena itu dia terlalu semangat, dia sudah tidak ada kontrol lagi karena memang terlalu semangat. Jadi yang kita akan takutkan karena kita saking sudah tidak bisa menguasai emosi kita, takut jatuh. Nah, dan kalau tidak bisa menguasai emosi adalah kita akan berbicara semua kita. Jadi sudah tidak terolah di alam pikir kita. Jadi asal bicara jadi asbun itu tanpa disadari. Ya, dengan sendirinya nanti kita akan menunjuk dan akan datang. Misalkan ini kamu gini jadi gitu dengan bahasa kamu apa, dan sebaiknya kalau kita misalkan membawakan misalkan presentasi jangan pakai bahasa aku, saya lebih lembut dan lebih misalkan oh iya saya ini ada di depan, jangan aku, kamu, aku dan kamu, tolong jangan dipakai saya. Berarti saya nanti kita akan introspeksi diri. Kalau aku itu terlalu aku, ya. Nah ini yang mempelajari, mungkin tadi jawabannya. Ya, terus semuanya.